Dalam ilmu sihir, waktu, lokasi, dan orang-orang yang terlibat adalah penting. Perapal mantra akan meminta kekuatan dari struktur eksternal untuk menyakiti atau memberikan berkah kepada target. Ding Fan Qiu berbalik untuk melihat Lu Yo dan berkata, "Perumah tangga tua, tolong jaga dirimu sendiri." Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Little Yuan Er dan berkata, "Gadis kecil, jika Anda takut, Anda bisa tetap lebih dekat dengan saya." Little Yuan Er memeluk lengan Lu Yo dan berkata, "Saya tidak takut. Ayo pergi." Mereka berjalan di sekitar perangkap dan menemukan diri mereka melihat gudang besar. Tidak mungkin bagi pintu gudang untuk menghentikan sekelompok kultivator masuk. Dengan sedikit gerakan tangan, kuncinya rusak. Saat pintu gudang terbuka, Lu Yo mengerutkan kening. Gudang ini panjangnya puluhan meter. Deretan kotak tersusun rapi di dalam gudang. Mereka ditumpuk di atas satu sama lain juga. Di sisi lain, ada gunung tulang. Dari tampilan tulang yang terbuka, ada banyak yang berbeda dari yang mereka lihat di halaman yang runtuh. Banyak dari mereka hanya tulang biasa. Desa Naga Ikan telah hancur. Ada 354 penduduk desa yang tinggal di desa tersebut saat itu. Bahkan jika semua mayat mereka ada di sini, seharusnya tidak ada begitu banyak dari mereka. Selain itu, mereka telah memancing mayat dalam dekade terakhir dan mereka masih kuat sampai hari ini. Dengan mempertimbangkan sisa-sisa yang telah hanyut oleh arus, hanya berapa banyak orang telah meninggal di sungai? Tentu saja ada orang lain juga. Selain para bais, ekspresi Ding Fan Qiu acuh tak acuh. Seolah-olah dia terbiasa melihat orang mati. Saat memasuki gudang, dia hanya mengangkat tangannya sedikit untuk menutupi mulut dan hidungnya. Dia memerintahkan murid-muridnya, "Sert." Dimengerti? Ketiga murid itu pergi bekerja dan memeriksa isi kotak-kotak itu. Lu Yo merasa lebih curiga saat melihat ini. Apa yang mereka cari? Namun, sebelum Lu Yo bisa bertanya tentang hal itu, Ding Fan Qiu tiba-tiba berkata, "Ini adalah tulang-tulang suku lain." Suku lainnya? Tidak ada tempat untuk suku lain di tanah yang besar. Selama ribuan tahun, setelah Yan Agung menaklukkan wilayah tersebut, selalu ada suku lain yang ingin menimbulkan gangguan. Ukur sungai surga ditakdirkan untuk berlumuran darah, kata Ding Fan Qiu dengan tenang. Lu Yo bertanya, "Ini semua adalah sisa-sisa suku lain?" Ding Fan Qiu melirik Lu Yo dan tertawa mengejek. Dia menjawab, "Ya, itulah yang dikatakan istana." Yuan Er kecil menjulurkan kepalanya dan bertanya, "Apa yang kalian cari?" "Sebuah tulang yang sangat istimewa," Ding Fan Qiu menjawab. "Tulang spesial apa?" Keingintahuan Little Yuan Er terusik. Ding Fan Qiu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, "Gadis kecil, jika kamu menjadi muridku, aku akan mengajarimu semua yang aku tahu." Little Yuan Er sedikit mengerutkan kening. Dia memelototi Ding Fan Qiu, "Kamu? Ada banyak yang ingin bergabung dengan Pavilion Langit Jahat, namun mereka tidak memiliki kesempatan. Kau harus memikirkan ini dengan hati-hati. Kesembilan murid saya adalah ahli yang namanya menimbulkan kekaguman kemanapun mereka pergi." "Bukan dia?" Yuan Er kecil menunjuk gadis yang sedang mencari kotak-kotak itu. Kultivator wanita itu masih muda dan dia memiliki babi face. Ding Fan Qiu tidak bisa berkata-kata, tidak dapat membalas. Sepertinya Ding Fan Qiu mengungkapkan buntut rubahnya. Lu Yo tidak terkejut. Sebaliknya, dia berkata, "Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengajarinya." Ding Fan Qiu jelas tidak senang dengan kata-kata Lu Yo. Tangannya tetap lentang saat dia berkata, "Tidak ada seorang pun di bawah langit yang tidak bisa saya ajarkan." Lu Yo tidak ingin menyia-nyiakan pertengkaran energinya dengan Ding Fan Qiu. Alasan dia datang ke sini adalah untuk menyelidiki kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan. Saya akan membiarkan dia melanjutkan tindakannya dan menyamar sebagai saya untuk saat ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa nilai. Dengan itu dikatakan, Lu Yo masih bingung. Bagaimana Ding Fan Qiu dan ketiga muridnya berhasil membentuk hubungan dengan tempat ini? Sepertinya mereka sudah melakukan ini sejak lama. Apa tujuan Ding Fan Qiu? Siapa yang mendukung Ding Fan Qiu? Setelah mencari beberapa waktu, ketiga murid Ding Fan Qiu kembali.
Gudang itu benar-benar berantakan sekarang. Sebagian besar kotak-kotak itu terbalik. Lingkungannya buruk. Bau busuk daging meresap ke udara. Gadis itu berkata, "Tuan, kami tidak menemukan apapun." Dua murid lainnya menggelengkan kepala mereka juga. Ding Fan Qiu sedikit mengerutkan kening. Dia bertanya dengan tenang, "Apakah ada gudang lain?" Ketiga murid itu menggelengkan kepala lagi. Gudang ini cukup besar sehingga masih ada beberapa ruang yang tersisa bahkan dengan semua kotak di sini. Lu Yo menatap matahari dan memperhatikan bahwa itu sudah terbenam. Pada saat yang sama, dia melirik daftar misi di dashboard sistem. Ketika mereka hendak pergi, mereka mendengar suara langkah kaki yang terseok-seok dari luar. Selain itu, langkah kaki yang terburu-buru menunjukkan bahwa itu ada lebih dari satu orang. Penyergapan. Ding Fan Qiu bahkan tidak melihat pendatang baru ketika dia berkata dengan dingin, "Bunuh mereka." Dimengerti. Ketiga murid itu menembak keluar dari gudang dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Para pendatang baru adalah sekelompok tentara. Mereka tidak cocok untuk kultivator. Pada saat ini, Lu Yo ingat bahwa itu Ming Xin telah menemukan perangkap sihir ketika dia berada di sini sebelumnya. Tentunya tempat sepenting ini akan memiliki keamanan yang lebih baik. Saya penasaran, Lu Yo berkata tiba-tiba. Apa tulang khusus yang Anda sebutkan sebelumnya?" Lu Yo bertanya. Dengan tangan di punggungnya, Ding Fan Qiu menjawab, "Perumah tangga tua. Saya akan mengingatkan Anda lagi. Semakin banyak yang Anda tahu, semakin berbahaya. Di usia saya, hidup dan mati tidak menjadi masalah." Lu Yo membelai jenggotnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak berbohong. Sebelum dia bertransmigrasi, dia sudah meninggal sekali. Selain itu, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika 10 elit mengepung Golden Chord Mountain. Sangat baik. Ding Fan Qiu menggelengkan kepalanya. Suara pertempuran semakin intensif. Jumlah orang meningkat juga. Tak lama setelah itu, kelompok kultivator mulai muncul juga. Sepertinya mereka telah bergegas ke sini setelah menerima berita tentang apa yang terjadi. Jumlah kultivator terus bertambah. Sebuah suara yang diproyeksikan berdering di dermaga pada saat ini. "Anda telah masuk ke dalam perangkap. Kematian bagi para penyusup." Meskipun suaranya tidak keras, semua orang mendengarnya dengan jelas. Sepertinya segalanya menjadi semakin rumit. Lu Yo tidak khawatir tentang ini. Jika dia ingin pergi, orang-orang ini tidak akan bisa menghentikannya. Ding Fan Qiu melirik Lu Yo sebelum dia berjalan keluar. Di luar gudang, tentara berkumpul di tepi pantai di samping dermaga. Mereka memegang tombak dan menghalangi jalan. Banyak kultivator melayang di udara di atas para prajurit. Ketiga murid itu kembali ke sisi Ding Fan Qiu setelah membunuh para prajurit di pintu gudang. "Kami dikelilingi. Itu jebakan." Ding Fan Qiu dengan tenang berdiri dengan tangan di punggungnya. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh berita ini. Dia adalah seorang elit di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir setelah semua. Tidak perlu baginya untuk merasa takut. Tidak ada jumlah tentara yang bisa menghentikan kultivator alam kesengsaraan keilahian yang baru lahir untuk pergi melalui udara. Ding Fan Qiu melihat para kultivator yang melayang di atas para prajurit. Sens Chondensing Realm, Brahman Si Realm, dan beberapa di ranah Divine Jord. Dengan angka-angka ini, mereka ingin menghentikan saya. "Gadis kecil, jangan berkedip." Meskipun Ding Fan Qiu tidak berbalik, jelas dia berbicara dengan Little Yuan Air. Lu Yo terus membelai jenggotnya seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat yang sama, aura yang mengesankan melonjak keluar dari tubuh Ding Fan Qiu. Dengan satu langkah, dia keluar dari gudang. Bezet-zet. Avatar setinggi 50 kaki menjulang tinggi di atas yang lain di udara. Avatarnya berwarna biru samar. Itu tampak sangat menakutkan. Itu dikelilingi oleh energi. Teratai emas di bawahnya membentangkan daunnya, memperlihatkan 4 daun. Para prajurit dan kultivator di dekat dermaga melihat ini, dan ekspresi mereka sangat berubah saat mereka mundur beberapa langkah. Namun, mereka tidak melarikan diri. Mereka hanya dengan hati-hati membuat jarak antara mereka dan Avatar. Little Yuan Air bergumam dengan jijik, "Hanya 4 daun." Murid perempuan Ding Fan Qiu memutar matanya dan berkata, "Apa yang kamu ketahui?"
Kekuatan Tuan kita tidak ada taranya. Dia menghemat kekuatannya. 4 daun sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini. Avatar kultivator alam pengadilan divine bisa mencapai 10 dunia, paling banyak. Dengan wawasan 100 kesengsaraan, semua orang di sini harus bersujud. Pada saat ini, gelombang dan gelombang energi berguling dari avatar 4 daun Ding Fan Qiu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bangunan-bangunan di dekat dermaga berguncang dan bergetar. Para prajurit mundur lebih jauh. Para kultivator mengangkat penjaga mereka. Salah satu kultivator berteriak, "Semuanya tetap tenang, mari mundur perlahan." Berita dari istana menyatakan bahwa orang ini bukanlah Jitian Dao yang asli. Formasi sihir agung telah diletakkan di sini kemarin. Mari kita kembali ke formasi besar. Ketika para elit dari istana tiba, para penjahat ini akan diurus dalam satu gerakan. Tidak peduli siapa orangnya, kematian bagi para penyusup. Kematian bagi para penyusup. Kematian bagi para penyusup. Para prajurit mulai bernyanyi dengan keras. Para prajurit semakin berani dengan kata-kata motivasi para kultivator, dan mereka berdiri teguh. Lu Yo dan Little Yuan Air telah tiba di pintu masuk gudang pada saat ini. Mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat beberapa ribu tentara dan beberapa ratus kultivator sebelum mereka. Sudah jelas bahwa semuanya adalah jebakan. Lu Yo berkata dengan tenang, "Ini adalah jebakan." Sepertinya ini sudah direncanakan untuk awal. Karena perangkap telah diletakkan, itu wajar bahwa mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka inginkan di gudang. Benda itu harus disembunyikan atau masih ada di suatu tempat di dasar sungai. Little Yuan Air bertanya dengan suara lembut, "Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita mengenakan biaya melalui barisan mereka?" "Tidak perlu untuk itu." Lu Yo mengelus janggutnya dan berkata, "Karena orang itu suka menjadi sorotan, biarkan dia melakukannya." Little Yuan Air cemberut dan berkata, "Avatar berdan 4, ini tidak akan menarik sama sekali." Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan tampilan kekuatan yang lebih megah. Wajar jika dia meremehkan avatar level ini. Itu mirip dengan bagaimana orang yang terbiasa mengendarai tunggangan legendaris akan merasa jika mereka ditawari tunggangan tingkat rendah. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa jijik? Namun, untuk kultivator lainnya, avatar teratai emas 4 daun bisa dianggap elit di antara para elit. Para kultivator yang melayang di udara meneguk. Mereka waspada terhadap kekuatan avatar yang mengintimidasi. Tidak ada yang berani membuat langkah melawan elit ranah kesengsaraan keilahian baru lahir pada saat ini. Sementara itu, ketiga murid Ding Fan Qiu memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka. Murid perempuan itu melirik Little Yuan Air dan berkata dengan mengejek, "Gadis kecil, jangan sombong hanya karena Anda memiliki keberuntungan dan berhasil mengalahkan saya sebelumnya. Dengan kekuatan Anda bahkan tidak akan bisa membuat satu gerakan pun melawan tuanku." Little Yuan Air mendengus. "Pecundang." "Anda?" Murid perempuan itu ingin membalas. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan masalah ini pergi untuk saat ini. Selain itu, jika mereka bertarung, tidak ada keraguan dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, tuannya tidak dalam posisi untuk melindungi murid-muridnya sekarang. Energi yang berputar-putar di sekitar avatar 4 daun bersinar samar, membentuk segel energi. Kemudian, mereka menembak keluar. Lu Yo berkata begitu saja, "Taois Mudras." Dia tidak menyangka Ding Fan Qiu akan menggunakan mudra Taois. Mudra Taois berbeda dari mudra Zen Sekte. Mudra Zen Sekte mengandalkan dukungan tubuh emas dan primal ki kultivator sendiri. Keduanya kemudian digabungkan untuk membentuk energi yang merupakan kekuatan Buddha yang ganas. Di sisi lain, mudra Taois terutama memanipulasi primal ki di daerah tersebut sehingga memberikan satu jangkauan yang lebih baik. Terlepas dari itu, kedua mudra terhubung. Perbedaan mereka tidak berbeda seperti yang dibayangkan. Mudra yang padat menembak ke arah tentara dan kultivator. Puh, puh, puh. Para prajurit dikirim terbang oleh mudra. Beberapa kultivator berbalik untuk melarikan diri ketika mereka melihat hal-hal yang tidak menguntungkan mereka. Mundur? Jangan melawannya. Kenakan dia. Siapkan formasi sihir. Banyak kultivator berdiri jauh.
Basis kultivasi mereka hampir tidak cukup untuk melindungi mereka dari aura avatar yang mengintimidasi. Mereka tidak memiliki kekuatan tambahan untuk melawan. Ding Fan Qiu mengendalikan mudranya seperti bunga hamburan gadis surgawi. Hanya dalam sekejap mata, dia mengeluarkan beberapa ratus tentara. Seolah-olah banjir baru saja menyapu daerah itu. Suara teriakan orang-orang berdering di udara. Tentara yang tersisa mundur lebih jauh. Ding Fan Qiu berkata dengan lantang, "Siapa yang berani menghentikanku pergi?" Ini bukan pertama kalinya dia di sini. Dia tahu ada banyak perangkap sihir di sini. Jika pertarungan ini diseret keluar dan para elit dari istana tiba, dia tidak akan bisa melarikan diri. Suara dalam Ding Fan Qiu bergema ke segala arah. Suaranya bisa terdengar jelas di setiap sudut tempat itu. Rumah-rumah, bangunan, dan perahu nelayan bergetar dari gelombang suara-suaranya. Para prajurit mundur lagi. Kembali, semuanya kembali. Wos, wos, wos. Para prajurit mundur dengan cepat. Lebih baik bagi mereka untuk mundur daripada membuang hidup mereka dengan sia-sia. Misi mereka adalah untuk melindungi perangkap sihir dan menunggu para elit dari istana tiba. Ekspresi Ding Fan Qiu menjadi gelap. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan meluncurkan dirinya ke udara. Avatarnya yang setinggi 50 kaki membuatnya tetap melayang di tempatnya. Alasan mengapa kultivator alam kesengsaraan keilahian baru lahir begitu menakutkan adalah karena avatar 100 kesengsaraan wawasan. Semakin tinggi avatar naik, semakin luas aura intimidasinya akan menyebar. Ketika Ding Fan Qiu melompat ke udara, energi di sekitar avatarnya menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa. Bezetete, bezetete. Mudra terbang keluar seperti kelopak bunga yang berserakan. Lu Yo membelai jenggotnya dan mengangguk sedikit. Dia sedikit berhasil dimudras. Ini sedikit pencapaian. The Supreme Pretty J Sleep adalah semua yang diketahui Little Yuan Air. Dia tidak akrab dengan metode kultivasi dari sekte lain. Lu Yo berbicara perlahan. Mudra Taois terutama memanipulasi primal Qi di lingkungan mereka, mengembunkan Qi menjadi energi. Untuk kultivator yang hebat, bahkan avatar dapat diubah menjadi energi. Zen mudra terutama diciptakan oleh kultivator sendiri. Biasanya berbentuk cetakan telapak tangan. Jadi, mana yang lebih bertenaga? Mudra Taois atau mudra Zen? Little Yuan Air bertanya dengan penasaran. Lu Yo mengangguk setuju. Little Yuan Air tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Ini adalah hal yang baik. Dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan jika saya bisa merawatnya dengan baik. Masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Tidak mungkin untuk membandingkannya, kata Lu Yo. Yuan Air kecil mengangguk. Ding, ajari Ci Yuan Air. Hadiah, 100 poin prestasi. Ketika tiga murid Ding Fan Qiu yang berdiri di samping mendengar kata-kata Lu Yo, mereka sedikit terkejut. Anda cukup berpengetahuan, Tuan Tua? Memang benar, Tuan kita menggunakan mudra Taois. Murid perempuan itu menatap mudra yang menutupi langit dengan hormat. Namun, mudra Taois juga memiliki segel tangan. Total ada 12 mudra Taois. Basis kultivasi yang lebih mendalam adalah semakin kuat segel tangan itu tidak akan kalah dari Zen mudras. Lu Yo tidak berkenan melihat kultivator wanita. Seorang junior muda yang masih basah di belakang telinga tetapi terlalu bangga untuk meminta bimbingan. Dia dapat melihat langit dari dasar sumur selamanya. Pada saat yang sama, mudra Ding Fan Qiu menyerang para prajurit dan kultivator di udara yang tidak cukup cepat untuk bergerak keluar dari jalan seperti kupu-kupu pembunuh. Dia mengirim mereka semua terbang. Mereka yang memiliki basis kultivasi lebih rendah dari alam Sens Condensing memuntahkan darah dan mati di tempat. Para kultivator alam laut Brahmanja tertanah dan tampaknya berada dalam rasa sakit yang luar biasa. Bahkan kultivator alam pengadilan divine harus turun dari udara untuk mengusir mudra dengan menggunakan primal Qi mereka. Ding Fan Qiu berseru, Raja Gajah. Dengan lambaian tangannya, bunyi keras bergema di sekitar. Dari hutan, Raja Gajah datang menyerbu keluar. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ia menginjak-injak musuh seperti tank. Banyak prajurit yang tidak bisa menghindar tepat waktu dan tewas di tempat. Beberapa dari mereka tertusuk oleh gading Raja Gajah
dan dibuang ke samping. Ayo pergi, kata Ding Fan Qiu setelah dia berbalik. Para prajurit dan kultivator tidak berani mendekati avatar. Mereka hanya bisa melihat tanpa daya. Gadis kecil, datanglah ke sisiku. Ding Fan Qiu turun perlahan bersama dengan avatarnya. Boom! Ding Fan Qiu instan mendarat, tanah bergetar. Ini berfungsi sebagai intimidasi yang kuat, yang selanjutnya membuat para prajurit dan kultivator enggan menyerang mereka.